Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilah Nana Husna dari kelas 11A. Hari ini saya akan bertausiah atau berceramah tentang menjaga tutur kata atau menjaga lisan. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru dan yang saya sayangi para sahabat semuanya. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita abaikan. Coba kita ingat-ingat pagi ini sebelum berangkat ke sekolah, berapa banyak kata yang sudah kita ucapkan kepada orang tua, lewat chat dengan teman, atau bahkan dalam hati kita. Sekarang, dari sekian banyak kata itu, berapa banyak yang kita pikirkan matang-matang sebelum meluncur keluar dari mulut kita? Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami sebuah amanah yang seringkali kita remehkan. Sebuah anugerah sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kecil, lentur, tersembunyi di balik gigi dan bibir. Tetapi kekuatannya mampu membangun istana surga atau na'udzubillah menggelapkan jurang neraka. Ia adalah lidah kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dengan tegas dalam sabdanya. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang tidak dipikirkan dulu apa dampaknya, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh antara timur dan barat, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu kalimat teman-teman, bukan satu paragraf, bukan satu pidato, hanya kalimat yang terucap tanpa kendali bisa menjadi penentu arah hidup kita di akhirat nanti. Ini adalah gambaran nyata tentang betapa seriusnya Islam memandang urusan lisan. Lalu bagaimana realitanya di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang remaja muslim? Kita hidup di era di mana-mana kata-kata tidak hanya diucapkan, tetapi bisa juga diketik, diumbar ke seluruh dunia, seperti grup WhatsApp, kelas yang tiba-tiba menjadi ajang gibah. Kolom komentar Instagram yang juga penuh dengan ujaran kebencian dan caci maki, status WhatsApp yang samar-samar untuk menyindir seseorang, atau yang paling sering adalah obrolan di kantin yang isinya hanya membicarakan kekurangan orang lain seolah-olah itu adalah menu makan siang kita. Nah, dan mengapa kita begitu mudah terjebak? Pertama, kita selalu meremehkan dampaknya. Kita berpikir hanya cuma kata-kata kok, atau dia juga pasti nggak dengar. Padahal kata-kata adalah energi untuk seseorang. Ia juga punya kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai. Seorang penyair mengatakan, luka karena pedang mudah disembuhkan, tetapi luka karena kata-kata akan dibawa sampai mati. Pernahkah kita merasa sedih berhari-hari hanya karena satu komentar pedas? Dan itulah bukti nyatanya kekuatan berasal dari kata-kata. Nah, yang kedua, ingin diterima oleh lingkungan pergaulan. Seringkali kita juga ikut ngerumpi atau menjelekkan orang lain bukan karena kita benci, tapi karena kita hanya takut dikucilkan atau nggak diajak main. Kita merasa jika kita nggak ikut nimbrung, kita dianggap tidak gaul atau tidak solid. Ini adalah jebakan setan yang sangat halus dalam Islam. Gibah itu digambarkan dengan gambaran yang sangat mengerikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bayangkan teman-teman, membicarakan keburukan orang lain itu sama hinanya dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Bayangkan betapa jijiknya kita. Itulah nilai perbuatan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita lupa bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, di akhirat nanti mulut kita akan dikunci dan anggota tubuh kita lah yang akan bersaksi. Seperti tangan, kaki, dan kulit kita yang akan berbicara tentang apa yang kita perbuat. Lisan yang menjadi komandan tentu akan diminta pertanggungjawabannya yang paling detail. Nah, tidak ada yang terlewat, dari candaan yang melukai, gibah yang bisa saja kita anggap ringan, hingga sumpah serapah yang keluar dari saat kita marah. Nah, lalu gimana solusinya nih? Gimana kita bisa menjinakkan monster kecil yang dalam mulut kita ini? Yang pertama, kita harus pasang filter syar'i sebelum bicara. Sebelum kata-kata itu meluncur, hentikan sejenak dan tanyakan pada diri kita sendiri dengan metode think. T-nya itu true, apakah ini benar? Pastikan informasi yang kita sampaikan adalah fakta.
bukan hanya prasangka. Haknya itu adalah helpful. Apakah ini membantu? Apakah ucapanku akan memberi solusi? Atau justru hanya menambah masalah orang tersebut? Dan yang I-nya itu adalah inspiring. Apakah ini menginspirasi atau kata-kata saya akan mendorong kepada kebaikan atau keburukan? N-nya adalah necessary. Apakah ini perlu? Perlukah hal ini diucapkan atau lebih baik kita diam aja? K-nya adalah kind. Apakah ini baik? Apakah cara saya menyampaikannya dengan lemah lembut atau tidak? Nah, yang kedua, kita bisa ganti kebiasaan negatif dengan yang positif. Nah, daripada waktu kita habis untuk bergosip, kita bisa alihkan dengan gosip positif atau dalam bahasa kerennya adalah positive gossip. Ceritakan kebaikan teman kita, sebarkan prestasi orang lain, atau puji saudara kita di belakangnya. Itu adalah sedekah yang sangat mulia. Atau ketika hati ingin mengkritik, ganti dengan mendoakannya dalam hati. Doa tulus dari seorang saudara adalah senjata yang sangat dahsyat. Nah, yang ketiga, jadiin digital footprint kita sebagai jejak amal. Nah, setiap unggahan, komentar, dan like di sosmed adalah jejak digital. Ia abadi dan menjadi saksi kita di dunia dan akhirat. Mari kita isi timeline kita dengan kata-kata yang meneduhkan. Share-lah ayat-ayat Al-Quran, hadis, kata-kata motivasi, ataupun informasi yang bermanfaat. Bayangin jika satu status baik kita menginspirasi satu orang untuk berbuat kebaikan, maka pahala akan terus mengalir kepada kita tanpa putus. Nah, yang keempat, kita harus banyak berzikir. Lidah yang sibuk berzikir juga akan sulit untuk digunakan menggunjing, berbohong, atau berkata kotor. Perbanyaklah mengucap subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Isi kekosongan mulut kita dengan mengingat Allah. Itulah cara paling ampuh untuk menjaganya. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, menjaga lisan itu ibaratnya seperti menjadi arsitek atau arsitek bagi kehidupan kita sendiri. Setiap kata yang kita ucapkan adalah batu-batu yang kita susun. Apakah kita akan membangun istana yang indah, penuh dengan keharmonisan dan cinta, atau justru kita membangun penjara yang penuh dengan permusuhan dan penyesalan? Pilihan ada di tangan kita sendiri, di ujung jari yang mengetik dan lidah kita yang berucap. Mari kita ingat betapa agungnya nilai seorang muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita mulai dari hal yang paling kecil, dari kata maaf yang tulus, terima kasih yang penuh penghargaan, sabar ya yang menenangkan, dan aku doain yang terbaik buat kamu yang penuh kasih sayang. Mungkin kita tidak akan pernah menjadi orang yang 100% sempurna dalam berkata-kata, tapi selama niat kita untuk memperbaiki diri tulus karena Allah, maka setiap usaha kita akan bernilai ibadah. Semoga Allah yang maha lembut ini maha mendengar, memberikan kita kekuatan untuk selalu bisa menjaga lisan kita, menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan dan menjadikannya sebagai jalan untuk meraih ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika saya ada kesalahan kata. Terima kasih.